Ar-Raniri, Banda Aceh. Di kesempatan ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 dan akan melaksanakan PPL di SDN 0401 Pasar Ujung Batu dan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas. Mohon doanya semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Bapak? Sehat? Iya. Bapak lihat juga dari senyumannya sehat-sehat ya. Sebelum kita lanjut, Bapak mau melihat kebersihannya. Masih ada sampah kiri kanannya, Nak? Coba lihat. Aman? Alhamdulillah. Berarti yang piket hari ini mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Ada teman kita yang tidak hadir? Ya. Biar lebih afdol, Bapak panggilkan namanya, diangkat tangannya sambil mengucapkan hadir ya. Iya, Pak. Adelina Putri. Hadir, Pak. Hadir. Ira Safitri. Hadir, Bapak. Bagus. Martua Pandapotan. Hadir, Bapak. Ya. Nur Hidayah Harahap. Hadir, Bapak. Hadir. Farhan. Hadir, Pak. Ya. Permohonan Harahap. Ya. Tiara Angelina Hasibuan. Hadir, Bapak. Ulia Aziza Sir. Sir ini apa ini? Sire. Oh, Sir kan ya. Hadir, Bapak. Hadir. Ummi Aida Harahap. Hadir, Pak. Satu lagi ini si Yusuf Effenda. Mana si Yusuf? Hadir, Pak. Yusuf Effendi. Ya. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, biar lebih afdol, siapa dulu maju dulu nang ke depan untuk memimpin doa. Doa belajar. Maju. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita bersama tadi, pembelajaran kita ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masih ingat apa pelajaran kita di hari pembelajaran sebelumnya? Masih? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Asma itu nama, Husna itu terbaik. Berarti Asmaul Husna nama-nama terbaik yang dimiliki oleh Allah. Apa saja yang kita pelajari tentang Asmaul Husna? Ya. Baik, berarti masih ingat ya. Ingatannya masih bagus. Ya, lanjut.
Pernahkah kalian mendengar kata anak yatim? Apa? Pernahkah kalian mendengar kata orang miskin? Ya, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak bapak sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan soleha, mampu memahami makna menjelaskan isi pokok surah Al-Ma'un dengan baik, membacanya juga dengan tartil. Oke? Sehingga anak-anak bapak kepribadiannya nanti membentuk pribadi yang moderat dalam hal moderasi beragama. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ayo nang, amati, di situ ada Quran surah Al-Ma'un. Sudah hafal? Coba, siapa yang bisa berdiri dulu membacakan surah Al-Ma'un? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Arwaital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Oke, kasih flash dulu teman-teman. Tadi sudah cukup bagus. Bapak pun sampai heran. Bagus cara bacanya dari kawan kita tadi. Sekarang lanjut dulu baca apa yang Bapak tampilkan ini, dibaca beserta dengan artinya. Coba. Bisa? Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arwaital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Maka itulah orang yang menghakimi anak yatim. Lanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul musallin, maka celakalah orang yang soleh. Yang Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong orang dengan barang berguna. Ya, terima kasih. Anak-anak Bapak keberadaannya Bapak acungi jempol. Tapi tadi Bapak benarkan untuk yang ayat keempat, fawailul lil musallin. Artinya apa? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya, yang celaka orang yang sholat. Di sini di surah Al-Ma'un ini Allah mau mengatakan kepada kita semua melalui Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Hei manusia. Di sini manusia semua? Ya, manusia ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sudah tahu? Ya, sudah jelas di ayat kedua. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu orang yang sudah meninggal orang tuanya yang laki-laki. Kalau piatu, orang yang meninggal orang tua perempuan. Kalau yatim piatu, orang yang sudah meninggal ayah dan ibunya. Oke, lanjut. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu
orang yang mendustakan agama. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maun. Dan di sini maka celakalah orang yang sholat. Kenapa Pak orang yang sholat celaka? Dijawab di poin nomor 5, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Satu lagi, yang berbuat ria. Bukan orang yang sholat itu semua celaka, tidak. Yang celaka ialah orang yang lalai terhadap sholatnya. Contohnya menunda-nunda sholat. Dan yang berbuat ria. Bapak nggak tahu apa itu ria. Ada yang bisa jawab apa itu ria? Coba. Pamer, Bapak. Pamer. Ya. Ria itu termasuk ke pamer. Kita berbuat baik biar dilihat orang, itu namanya pamer. Kita sholat biar dibilang orang alim, itu juga pamer. Dan itulah orang yang sholatnya celaka. Dan yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Ini juga termasuk golongan orang yang mendustakan agama ya. Dia bisa membantunya, cuman dia enggan, tidak mau membantu. Itu juga orang yang mendustakan agama. Karena dari sifat-sifat tercela ini tidak diajarkan di agama. Oke, lanjut. Kira-kira sudah paham atau belum, Nang? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang coba perhatikan dengan baik. Di sini ada satu video. Simak dengan baik videonya. Coba perhatikan videonya. Apa yang bisa kita ambil nanti dari sini? Kelihatan dengan jelas? Ya, coba. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silakan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin,"
kata Zidan dan Zahra. Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum, kata gadis kecil itu berpamitan. Waalaikumsalam. Iya silakan. Hati-hati di jalan ya. Silakan datang kembali jika membutuhkan bantuan, kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih? Tanya Zidan yang penasaran. Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan, kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak. Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. Ada apa dik? Kenapa sampai berlarian? Tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya dik, teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Setelah melihat videonya tadi, semua kita di sini kompak, tidak ada yang ingin seperti anak kecil itu ya. Tidak ada ayah sama ibunya. Cuma kalau kita di posisi Zidan sama si Zahra, kita harus membantu orang yang kesusahan. Ya nak, sekarang masuk ke diskusi kelompok. Kelompoknya masih seperti yang kemarin. Sekarang masuk, ubah lagi kelompoknya. Maksudnya mejanya disusun lagi seperti minggu kemarin ya. Biar kita masuk ini ke tugas kelompok. Cepat. Oh, lemas. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Agar lebih semangat lagi. Tahu tepuk semangat? Ya, tadi lemas-lemas Bapak lihat. Tepuk semangat. Oke, begitu dia. Gitu kan enak yang mau diskusi. Lanjut, ini yang menjadi tugas kelompok diskusinya. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja kalian ya, untuk dibahas di kelompok diskusi yang ini ya. Sambil lihat ke layar, di situ ada satu cerita dan di situ kalian diminta untuk memberikan sikap. Di sini Bapak coba perhatikan dulu ke layar.
Di sini ada cerita, Abdullah adalah seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya dan diasuh oleh pamannya yang kaya raya. Paman Abdullah bernama Torik. Torik kurang senang dengan Abdullah sehingga Torik sering menyuruh Abdullah membersihkan rumah sementara Abdullah masih duduk di bangku kelas 5, masih usia anak-anak. Abdullah sering diberikan makanan sisa untuk mengganjal perutnya. Sementara harta orang tua Abdullah semuanya itu dikuasai oleh paman si Abdullah tadi. Sampai ke uang bantuan yang diterima si Abdullah, bantuan anak yatim yang diberikan sekolah. Menurut kalian, itu yang menjadi tugas diskusi kalian. Menurut kalian, bagaimana sikap paman Abdullah tersebut? Dari cerita ini, paman Abdullah tadi bagaimana sikapnya? Yang kedua, apa kalian lakukan jika kalian tetangga si Abdullah ini? Jika kalian berada di samping rumah si Abdullah atau tetangganya, apa sikap yang akan kalian lakukan? Dan pembahasan yang ketiga, kira-kira hukuman apa yang pantas kita kasih ke paman si Abdullah itu? Itu yang menjadi tugas diskusi kalian. Sekarang diskusikan bersama temannya, apa kira-kira yang pas pada pertanyaan yang di layar ini. Silakan. Silakan didiskusikan. Kalau diskusi itu pendapat temannya dirangkum nanti menjadi satu, itu menjadi hasil diskusi kalian. Ya, dikerjakan bersama. Kira-kira paham mau didiskusikan? Paham, Pak. Ya, lanjut. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya bertanya. Ya, bisa nang? Bisa, Pak. Ya, kerjakannya. Ini kelompok yang ini bisa? Bisa, Ya. Aman ya? Ini gimana nang? Bisa? Bisa. Ya, dikerjakan berkelompok ya. Kerjakan berkelompok. Nanti sekalian siapkan satu-satu orang nanti maju untuk ke depan ya. Nanti setelah siap maju. Nanti kalau udah siap apanya boleh maju nanti ya. Bagaimana nang, sudah siap? Coba cek lagi ya. Diskusikan lagi. Jangan cepat-cepat siapnya. Coba diskusikan lagi, diskusikan. Nanti sekalian kalian pilih nanti ya. Satu orang untuk maju ya. Iya, Bapak.
Ini aman tadi ya? Aman, Pak. Ada yang tidak mengerti? Tidak. Ya, bagus. Yang di sini aman? Aman, Bapak. Ya, dikerjakannya. Ada yang kurang paham? Tidak. Ya, pintar-pintar murid Bapak ini. Ini gimana, Nang? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, amannya. Ya, dikerjakan berkelompok ya. Iya, Pak. Ya, bagaimana, sudah siap tadi? Ya, kalau sudah siap, satu orang dulu mengantarnya ke sini, hasil diskusinya. Antar ke depan dulu. Sambil kita lanjut nanti untuk presentasi ya. Oke. Kelompok 1, 3. Oke, kelompok 2. Sekarang sudah dipilih satu orang untuk maju memberikan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Sudah? Sudah. Sekarang maju dulu untuk kelompok 1. Coba sampaikan, Nang, apa hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Paman Abdullah sangat jahat. 2. Manajernya melaporkannya ke polisi. 3. Menghukumnya dan memasukkannya ke penjara. Ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk hasil kelompoknya. Berarti kelompok 1 ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Di sini tadi bagaimana sikap Paman Syabdullah? Berarti kalau dari kelompok 1, Paman Syabdullah itu orang yang jahat. Nomor 2, apa kalian lakukan jika si Abdullah atau Paman Syabdullah ini tetangga kalian menegurnya dan melaporkannya ke kepala desa? Ini tegas juga kelompok 1 ini. Kelompok 3, maju. Mana hasil kelompokmu tadi, Nang? Oh, ini ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. 1. Paman Abdullah sangat jahat. 2. Melaporkannya kepada orang tua bahwa Paman Abdullah jahat. 3. Hukuman yang berat seperti di penjara. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Berarti ini sama persis juga ya. Mirip-mirip sama jawaban dari kelompok 1 tadi. Lanjut ke kelompok 2. Siapa maju? Oke. Coba, Nang, presentasikan apa yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Sikap Paman Abdullah jahat. 2. Melaporkannya kepada polisi. 3. Di penjara. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih, Nang, ya. Ya, setelah presentasi tadi, berakhirlah tugas diskusi kelompok kita. Sekarang, coba, Nang, satu orang maju dulu, menyimpulkan apa yang menjadi hasil belajar kita hari ini. Siapa yang buat kesimpulan? Oke, silakan, Nang, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membela. Berteman baik dengannya. 2. Tidak harus menolong orang miskin, berbagi makan dengannya, dan menolongnya dengan barang yang berguna. Ya, itu ya silakan duduk Nang. Ya. Itu merupakan kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Bapak tambah sedikit, yang memberi makan tadi kita kutip dari hadis Rasulullah, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum pasti. Di sini Nabi Muhammad mengatakan pasti. Pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Kita pilih surga atau neraka? Pasti akan memasukkan ke dalam surga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Ya, itu menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Kira-kira bagaimana belajar gini? Enak atau tidak? Alhamdulillah. Ya, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa pada anak-anak semuanya menjaga kesehatannya, tetap membantu orang tua dan rajin sholat. Ya, jangan meninggalkan sholat. Demikian Bapak akhiri. Tadi Bapak awal dengan salam, sekarang Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.